sebagian masyarakat itu juga sudah menggantungkan nasib bangsa Indonesia ke depan kepada Anies Baswedan. Sebab kalau misalnya Demokrat teguh, maka ini juga akan memiliki satu poin yang sangat luar biasa, di mana dalam sejarah perubahan Indonesia ke depan itu salah satunya adalah karena konsistensi Partai Demokrat. Dan saya yakin Demokrat mengerti hal ini dan tidak akan mudah untuk kemudian menukar dengan kepentingan-kepentingan gimmick yang oleh Rocky Gerung pertemuan itu sama sekali tidak bernilai urgensitas apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita tentang Puan bertemu dengan AHY menjadi headline dan perbincangan luas masyarakat. Dan menurut Rocky Gerung, pertemuan itu tidaklah penting. Artinya tidak akan membawa dampak apa-apa, kira-kira seperti itu. Meski demikian, media banyak yang menyoroti dan pengamat juga mengambil berbagai macam angle perspektif yang pada akhirnya membuat kita harus melihat mana yang kemudian lebih tepat atau relevansinya kuat dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan kalau kita melihat dari pandangan Burhanuddin Muhtadi, ini cukup menarik ya, bahwa pertemuan Puan dengan AHY itu dilandasi oleh sebuah fakta, yaitu adanya indikasi stagnasi elektoral Ganjar Pranowo. Nah, sehingga PDIP perlu melakukan langkah-langkah yang lebih inklusif. Ya, kalau kita lihat di dalam statementnya, sebelumnya kan terkesan PDIP kurang inklusif terhadap elit partai lain maupun dalam mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai capres, kata Burhanuddin Muhtadi kepada detik.com Kamis 15 Juni 2023. Kemudian dia melanjutkan bahwa langkah Puan bertemu dengan AHY juga bagian dari saran Presiden Jokowi dalam Rakernas PDIP yang mengingatkan ke PDIP bahwa konstituen yang akan hadir dalam pemilu nanti bukan saja basis ya dukungan Ganjar Pranowo. Jadi perlu upaya untuk memperluasnya, bukan hanya PDIP, kata Burhanuddin. Nah, dengan demikian maka perlu melakukan langkah-langkah supaya lebih inklusif daripada PDIP itu sendiri. Nah, Mbak Puan itu memiliki kemampuan mewarisi ya kecekatan, kelihayan sang ayah dalam komunikasi. Maka dari itu Puan ini mendapat tugas untuk bertemu AHY, dan kita saksikan bahwa AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat menerima, dan pesan SBY kepada AHY ya, kalau niat baik, bicara yang baik-baik, diterima saja. Artinya sebenarnya ini lebih bersifat sebuah adu sikap ya, dimana ketika Demokrat diminta bertemu ya tidak menolak, namun demikian apa yang akan diputuskan adalah satu hal yang kalau dalam bahasa SBY niat baik dan hal yang baik. Artinya itu akan dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Sahabat kalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa PDIP dalam satu sisi menghadapi soal yang tidak mudah, dan tentu saja ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil dengan menunjukkan Puan bertemu AHY selain juga potensial mengganggu koalisi KPP, tapi pada saat yang sama kita melihat bahwa sesungguhnya di sana ada masalah yang cukup serius, yaitu stagnasi suara dari Ganjar Pranowo. Terlebih juga ada satu riset yang menyebutkan belakangan suara Anies sudah menyalip suara Ganjar dan Prabowo masih unggul. Ini satu hal yang dapat kita baca bahwa memang oh ya, ada situasi yang menyebutkan atau menunjukkan hal seperti itu. Jadi apakah ini akan mengakhiri misalnya banyak untayan pengamat bahwa akan berakhir era katakanlah tidak harmonisnya komunikasi PDIP dengan Demokrat hanya karena yang maju adalah AHY dan Puan?
menurut saya itu satu hal yang masih potensial untuk kemudian bisa ditinjau lagi dari sisi yang lain. Sebab menurut Khairul Umam, salah satu pengamat politik juga yang dilansir media Indonesia ini mengatakan PDIP belakangan ini dikepung habis oleh berbagai kekuatan di lingkaran istana. Ini membuktikan bahwa langkah politik yang selama ini dihitung sebagai hal yang tidak mungkin kini ternyata menjadi mungkin terjadi, tegasnya. Ini menandakan juga bahwa PDIP sebenarnya sedang face to face ya dengan kelompok, ya sebagian kelompok, kalau di sini disebutkan oleh sel-sel kekuatan politik di lingkaran Istana Presiden yang disinyalir bermain mata dengan Gerindra. Jadi ibarat kata upaya daripada Puan dengan AHY ini sekali dayung dua tiga pulau terlampau. Artinya PDIP menunjukkan bahwa eksistensinya sebagai partai itu sangat diperhitungkan, dan dalam aksi bertemu dengan AHY itu Puan memberikan peringatan pada satu sisi Gerindra, sisi lain juga koalisi perubahan itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki masalah yang lebih berlapis lagi ya. Ada tadi masalah soal suara, stagnasi suara Ganjar, kemudian juga harus ya katakanlah berkompetisi dengan Gerindra karena bagaimanapun Prabowo juga menjadi dalam tanda kutip favorit yang didukung oleh Presiden Jokowi, dan di sisi yang lain PDIP itu tidak punya teman kecuali daripada yang sekarang coba dirangkul, itulah Partai Demokrat. Mungkin P3 dengan hadirnya Sandiaga Uno itu juga akan menawarkan sebagai bacawa presnya Ganjar Pranowo. Namun apakah PDIP akan mudah untuk menerima? Sepertinya itu juga menjadi satu hal yang masih menjadi pikiran yang tidak mudah untuk segera diputuskan oleh PDIP itu sendiri. Kemudian Khairul Umam mengatakan perubahan sikap PDIP terhadap Partai Demokrat juga mengindikasikan adanya sense of urgency di internal PDIP untuk merespon strategi pengepungan istana yang belakangan justru menguntungkan Prabowo Subianto, tambahnya. Dan sahabat sekalian, apakah kemudian betul bahwa Demokrat dan PDIP akan bisa bertemu sampai misalnya mungkin pada potensi Demokrat meninggalkan koalisi perubahan? Sepertinya itu masih terlalu jauh karena Rocky Gerung juga melihat bahwa apa yang menjadi ya katakanlah yang dirasakan oleh Ibu Megawati terhadap SBY adalah satu hal yang sudah lama terjadi, dan tentu saja tidak mudah untuk kemudian melakukan rekonsiliasi kayaknya masalah-masalah pada umumnya. Sekalipun Rocky berpendapat bahwa tidak seharusnya masalah itu juga berimbas kepada Puan dan AHY. Namun kita juga perlu melihat apa yang kemudian akan menjadi langkah dari Partai Demokrat. Kalau misalnya katakan Demokrat menerima tawaran PDIP menjadi bacawa pres, ini menunjukkan betapa labilnya Partai Demokrat. Atau yang kedua, upaya untuk kemudian melakukan satu perlawanan terhadap upaya pencopetan atau pembegalan partai menunjukkan inkonsistensinya jika misalnya itu terjadi. Dan tentu saja Demokrat harus membayar mahal karena bagaimanapun itu adalah satu hal yang masyarakat sudah mengetahui, mencatat, dan tentu saja ketika sebuah partai telah mencanangkan satu hal yang ditayangkan ke publik, ya mereka akan menuntut ya namanya konsistensi. Karena ucapan orang itu kan yang dipegang komitmennya. Nah, tetapi seberapa besar peluang Demokrat akan meninggalkan Anies Baswedan, mengingat posisi Demokrat ini sangat menentukan ya. Misalnya Demokrat ya katakanlah keluar, maka Anies Baswedan dengan sendirinya tidak lagi bisa menjadi cawapres karena ya berkumpulnya Nasdem dengan PKS itu tidak memenuhi presidensial threshold, dan itu akan sangat melukai ya. Dalam konteks ini pendukung Anies Baswedan akan mencatat betapa sejarah Demokrat menjadi sangat katakanlah labil seperti itu jika itu terjadi ya. Dan kalau kita lihat apakah kemungkinan yang lain terjadi, ya sangat bisa jadi juga itu akan menjadi satu kenyataan ya, yaitu Demokrat tidak menerima tawaran menjadi cawapres Ganjar Pranowo ya, atau
Demokrat tetap mengatakan bahwa akan berada di koalisi perubahan. Nah, ini satu sisi akan memberikan satu nilai yang sangat mahal bagi Demokrat itu sendiri, karena sebagian masyarakat itu juga sudah menggantungkan nasib bangsa Indonesia ke depan kepada Anies Baswedan. Sebab kalau misalnya Demokrat teguh, maka ini juga akan memiliki satu poin yang sangat luar biasa, di mana dalam sejarah perubahan Indonesia ke depan itu salah satunya adalah karena konsistensi Partai Demokrat. Dan saya yakin Demokrat mengerti hal ini dan tidak akan mudah untuk kemudian menukar dengan kepentingan-kepentingan gimmick yang oleh Rocky Gerung pertemuan itu sama sekali tidak bernilai urgensitas apapun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.